Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Ananda semua, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya, dan mudah-mudahan kalian semua masih semangat. Berjumpa kembali di video pembelajaran hari ini, masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di sekitar sekolah, untuk kelas 2 SD, pembelajaran 4-6. Mudah-mudahan kalian sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Guru yakin kalian sudah mandi, sudah sarapan, juga sudah melaksanakan sholat duha ya. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, muatan PPKN, siswa dapat mengelompokkan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan. Yang ketiga, muatan matematika, siswa dapat membuat perkalian berdasarkan gambar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama. Lagu kali ini kita akan menyanyikan lagu Naik Becak ciptaan Ibu Su. Siap ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Oke, itu tadi mengawali pembelajaran kita hari ini. Pastinya kalian sudah tahu lagu itu, yaitu lagu Naik Becak ciptaan Ibu Sud. Nah, selanjutnya perhatikan teks percakapan berikut ini. Ini adalah ada teks percakapan antara seorang ibu dan anak laki-lakinya. Kita perhatikan ya. Oke, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Tanya ibu. Kemudian adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Ibu bertanya kembali, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu, jawab si anak. Kemudian ibu itu berkata lagi, nah bagaimana simpulanmu adik? Kemudian adik menjawab, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya.
Nah, hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Perhatikan ya anak-anak ya. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, ada kelereng, ada batu, dan pensil. Tentunya tidak terbatas hanya contoh ini saja ya anak-anak ya. Ada banyak sekali contoh benda padat, misalnya meja, kursi, pintu, dan yang lain sebagainya. Intinya benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Apabila benda itu dipindah dari satu tempat ke tempat lain, maka bentuk dan ukurannya tetap. Paham ya anak-anakku ya? Baiklah, selanjutnya benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Air minum itu bisa berupa kopi, bisa teh, mungkin juga bisa air putih ya. Nah, jadi benda cair itu benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Misalkan air diletakkan di dalam ember, maka bentuknya akan seperti ember. Air diletakkan atau dituangkan ke dalam mangkok, maka akan bentuknya seperti mangkok. Nah, itu adalah benda cair. Selanjutnya, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, kemudian ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentunya banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Misalkan benda cair itu juga contohnya ada kecap, mungkin juga ada saus. Nah, itu adalah benda cair. Kemudian benda gas itu juga udara yang ada di sekeliling kita itu juga termasuk benda gas. Oke, selanjutnya, nah kemarin kalian sudah mengerjakan tentang aturan atau peraturan di rumah ya. Kalian sudah mengerjakan peraturan yang ada di rumah kalian ya. Kemarin Bu Guru minta 5 ya, 5 saja tuliskan peraturan yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa aturan di rumah Beni. Nah, ini aturan di rumah Beni. Yang pertama, bangun pagi pukul 05.00. Kemudian yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu ya. Kemarin juga sudah Guru sampaikan, kalian boleh bermain tetapi tidak boleh lupa waktu. Kemudian yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Kemudian 8, pukul 21.00 tidur. Nah, ini tadi contoh aturan yang ada di rumah Beni. Sekarang kita akan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai ya, yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, yuk kita akan memberi tanda centang. Coba yang nomor 1 kegiatannya menonton sampai larut malam.
perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Iya betul, tidak boleh dilakukan ya. 2. Membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan, pinter. Mengerjakan PR. Betul, perlu dilakukan. Bermain dengan curang. Tentu tidak boleh dilakukan. Kemudian minta izin kepada orang tua bila akan bepergian, perlu dilakukan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang perlu kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan. Oke. Selanjutnya, nah kemarin kalian sudah belajar perkalian ya. Nah, untuk mengingatkan atau memudahkan ingatanmu dengan perkalian, yuk kita bisa menyanyikan lagu perkalian ya. Berikut ini judulnya Belajar Perkalian. Irama lagunya, irama lagu yang naik becak tadi, ciptaan Ibu Sud. Oke ya, boleh nanti kalian bisa menirukan Bu Guru ya untuk menyanyikan lagu ini, sekedar untuk mengingat perkalian, untuk memudahkan kalian untuk mengingat perkalian. Oke ya, siap ya. Guru mau menyanyikan dulu. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama, artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, itu adalah lagu perkalian. Kalian bisa mengingat-ingat perkalian. Kalian bisa mungkin merubah ya, merubah untuk yang perkaliannya. Misalnya 2 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, itu bisa kalian diganti ya, itu angkanya. Nah, itu biar untuk memudahkan kalian mengingat perkalian. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal perkalian. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Dino mempunyai 2 keranjang bola. Setiap keranjang berisi 5 bola. Berapakah jumlah bola seluruhnya? Bagaimana perkalian matematikanya? Nah, sini ya, 2 keranjang bola. Setiap keranjang berisi 5 bola. Maka yang pertama adalah, ingat perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi 5 ditambah 5. Bagaimana dengan perkaliannya? Karena ada 2 keranjang bola, maka 2 dikali 5. Karena ada 2 keranjang bola ya. Di sini ada 2 keranjang. Ini keranjang yang pertama, ini keranjang yang kedua. Nah, jadi keranjang pertama, kedua, jadinya 2 kali 5. Dan ini juga bisa kita balik perkalian ini, jadinya 5 kali 2, dan semuanya hasilnya adalah sama, yaitu 10. Oke, paham ya sampai di sini ya? Iya, guru yakin kalian pasti paham apabila kalian menyimak materi pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke tugas. Perhatikan tugasnya untuk hari ini atau kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, bahasa Indonesia. Ayo mengamati halaman 28. Jadi di halaman 28 ada gambar
di mana kalian diminta untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian kalian lanjut ke halaman 29. Kalian tuliskan benda-benda apa yang ada di halaman 28 ya. Silahkan kalian tuliskan pada kotak yang sudah disediakan. Yang kedua, PPKN, ayo mengamati halaman 33. Menulis pada kotak yang tersedia hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, muatan matematika, ayo berlatih halaman 41 dan 42, yaitu membuat perkalian berdasarkan gambar. Jadi ada gambar, kalian diminta untuk membuat perkaliannya. Oke, paham sampai di sini? Dan seperti biasa, kerjakan di buku paket ya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda atau keluarga yang lain yang sudah menemani Ananda belajar di rumah, untuk selalu tetap menjaga kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah, karena kita masih masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan diberikan kekuatan ya untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Demikian anak-anak, terima kasih untuk materi kegiatan hari ini. Nanti bisa kalian ulang-ulang kembali untuk kalian saksikan. Nah, selamat belajar, sampai jumpa, semangat belajar ya. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.